Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafiq Raza Ananto. Saya peserta Job Connector Data Science dan Data Analytical Purbalingga Digital School. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan capstone project kedua saya dengan judul Supermarket Revenue Growth Strategies, Redefine Strategy by Evaluating Our Customer. Pada pembahasan kali ini terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama, pandangan umum bisnis. Kedua, pemahaman dan rekayasa data. Ketiga, exploratory data analysis. Yang keempat adalah closing. Yang pertama, pandangan umum bisnis terkait dengan gambaran dari industri tersebut. Di sini pada dasarnya sebuah supermarket itu berorientasi pada customer, bisnis customer atau biasa disebut B2C. Jadi supermarket mendapatkan revenue dari customer itu sendiri dan mengeluarkan cost untuk keperluan logistik dan keperluan di warehouse. Jadi secara eh, sederhananya, supermarket ini untuk tetap bisa sustain, dia harus memiliki customer sebagai sumber penghasilan utamanya. Nah, pada dasarnya juga sebuah bisnis supermarket ini memang menjadi salah satu kebutuhan pokok dari konsumen karena belanja di supermarket itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dimana alokasi budget setiap individu itu pasti memposisikan komponen terbesar untuk kebutuhan sehari-harinya. Namun di landscape market yang cukup kompetitif ini, setiap perusahaan supermarket harus bisa sustain. Dan bagaimana cara sustainnya? Dengan cara dia tetap bisa menghasilkan revenue yang stabil atau bahkan grow, meningkat. Karena hal ini menjadi parameter kesuksesan dari sebuah supermarket, apakah dia bisa sustain untuk waktu yang panjang atau tidak. Namun di sini dalam menerapkan strategi tersebut, strategi revenue growth, beberapa banyak eh, opsi-opsi untuk menunjang hal tersebut. Salah satunya itu dengan menggunakan metode campaign. Nah, metode campaign ini kita harus tahu sebelum melakukan campaign siapa konsumen kita. Lalu bagaimana campaign-campaign sebelumnya, apa evaluasinya. Kemudian dari situlah kita bisa menentukan strategi apa yang sesuai dan bagaimana kita bisa mengconvert strategi tersebut menjadi sebuah revenue. Nah, di sini saya tuangkan ke dalam 3 research question saya. Yang pertama itu bagaimana informasi dari demografi pengunjung. Yang kedua, apakah strategi campaign kita sudah baik. Dan yang ketiga, treatment yang sesuai dengan konsumen lama itu seperti apa. Nah, di sini stakeholder yang akan berperan atau eh, strategi ini akan dideliver pada divisi PR yang mencakup tim marketing dan advertising. Di sini terdapat informasi data yang sudah saya dapat. Saya kelompokkan jadi 4, yaitu pertama terkait dengan data personal konsumen, kemudian produk apa yang eh, dibeli konsumen, kemudian adalah frekuensi pembelian konsumen berdasarkan lokasi, kemudian yang terakhir adalah performa dari marketing itu sendiri. Nah, di sini tahap pertama itu adalah data cleaning. Jadi saya menemukan beberapa kolom yang bermasalah, kemudian melakukan sebuah tindakan atau solusi. Pertama adalah pada kolom DT customer, di mana berdasarkan analisa saya ini tidak relevan untuk topik analisis karena DT customer mengandung informasi kapan sebuah individu itu bergabung ke sebuah perusahaan. Kemudian pada kolom income terdapat null value sebanyak 24 item dan di sini solusinya itu kita mengisi kolom null dengan nilai median. Kemudian terdapat eh, kolom bermasalah juga pada Z kontak dan Z revenue di mana ini memiliki values yang sama setiap kolomnya sehingga tidak dapat dilakukan analisa. Untuk solusinya adalah kita melakukan drop pada kolom ini. Kemudian pada ID 555 dan 11181 terdapat value kosong yang di mana terletak pada kolom num. Di sini secara logis tidak mungkin terjadi karena apabila customer-nya tidak mengisi eh, kolom num ini, maka customer ini seharusnya tidak berbelanja dan seharusnya data ini tidak tercatat. Sehingga saya melakukan drop. Kemudian pada yearbird, di sini terdapat 3 outlier yang tidak logis pada kolom usia, di mana kalau kita lihat usianya itu terhitung tahun ini berusia lebih dari 100 tahun, sehingga kita melakukan drop juga. Kemudian berdasarkan hasil ini, sebelumnya itu total row kita ada 200, ada 2240 yang sekarang menjadi 2235. Selanjutnya untuk data modification di sini terdapat modifikasi yang saya lakukan sehingga
Total kolomnya itu sebelumnya 29 dan after modifikasi beberapa kolom itu menjadi 33 di mana kita melakukan drop 2 kolom dan tambah 6 kolom baru. Dan jadi kita masuk ke exploratory data analysis. Di sini kita akan mengetahui informasi demografik dari konsumen yang pernah datang ke kita. Berdasarkan tinjauan generasi, memang secara dominan generasi tua atau elderly yang usianya lebih dari 50 tahun itu menempati posisi terbanyak dibandingkan dengan generasi young atau middle age. Kemudian berdasarkan status tinggal, di sini paling banyak adalah berstatus partner sebesar 64% dan single 36%. Untuk status kepemilikan anak di setiap status tinggal, partner dan single, paling banyak adalah yang memiliki anak. Untuk level edukasi sendiri, untuk dominannya itu berada pada level sarjana sebesar 50%. Nah, secara harfiah memang eh, tingkat konsumtif dari sebuah individu itu sangat bergantung dengan income yang dia terima sebenarnya secara teori. Nah, ini kita coba buktikan juga secara statistikal untuk data ini apakah memang benar-benar berpengaruh antara income dengan eh, spending yang kita keluarkan dan frekuensi kita melakukan spending tersebut. Dan di sini memang terdapat korelasi positif yang kita uji menggunakan metode Spearman correlation dan di sini juga nilai p-value-nya eh, mendekati satu, di mana korelasinya itu secara linear dia menuju ke atas. Selanjutnya adalah eh, kita eh, masuk ke dalam analisa perilaku berbelanja dari konsumen. Kita mau coba tahu kira-kira dari konsumen yang kita punya ini produk apa yang paling sering dia beli dan di manakah konsumen ini paling sering berbelanja. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa lihat bahwa konsumen yang kita punya, data yang kita punya itu paling besar itu berbelanja wine. Sedangkan untuk lokasi pembelian yang paling banyak itu berada di store. Nah, di sini kita akan coba sedikit lebih detail untuk melihat berdasarkan spending setiap individu konsumen, kita akan kategorisasikan terlebih dahulu untuk melihat polanya. Nah, di sini memang secara visualisasi menandakan bahwa spending terbesar itu sebenarnya ada pada generasi young atau youth dengan status perkawinannya adalah single. Nah, sedangkan untuk frekuensi pembeliannya itu secara visual tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, di sini memang walaupun generasi elderly itu memiliki volume pengunjung terbanyak, namun secara rata-rata generasi youth itu melakukan spending paling banyak sebenarnya per individunya. Dan kalau kita lihat secara persentase, memang di data ini sebanyak 55% konsumen itu melakukan belanja senilai 1 hingga 500 dolar setiap kali berkunjung. Sedangkan untuk frekuensi pembeliannya itu sebanyak 10 sampai 30 kali. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat eh, campaign yang pernah dilakukan. Nah, di sini kalau misalkan kita eh, lihat bahwa sebanyak 65% konsumen itu hanya menggunakan 2 sampai 3 kali untuk berbelanja menggunakan diskon. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada ketidakefektifan penawaran diskon karena kalau kita lihat tadi frekuensi pembelian konsumen itu 10 sampai 30 kali. Cuma dia melakukan pembelian menggunakan diskon hanya 2 sampai 3 kali. Sehingga ini hanya satu kali penggunaan diskon dalam 3 kali transaksi kira-kira. Nah, kalau misalkan kita lihat aktivitas campaign ya di sini paling banyak adalah konsumen yang tidak melakukan atau tidak menerima campaign yang telah diberikan. Nah, di sini bahwa menunjukkan ketidakefektifan juga campaign yang telah dilakukan. Dan selanjutnya kalau misalkan kita lihat campaign yang telah dilakukan, campaign terenam itu eh, menjadi campaign yang paling efektif dibandingkan dengan campaign-campaign sebelumnya. Lainnya. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mengklasifikasikan data konsumen lama kita dengan sebuah metode RFM. Nah, di sini kita melihat bahwa segmen terbesar itu ada pada kategori eh, potential loyal customer dan new customer. Di sini untuk penjelasannya bahwa potential loyal customer itu sebuah seorang customer yang dia itu sering datang
tapi dia nggak melakukan pembelian dalam jumlah banyak dan frekuensi yang banyak dan sering, frekuensi yang sering. Untuk new customer ini dia tergolong konsumen yang baru saja datang beli, jadi secara frekuensi tidak banyak, spending tidak banyak, dan eh, terakhir dia datang juga dalam waktu yang tidak terlalu lama juga sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bahwa kesimpulannya, kita melihat bahwa supermarket ini berada di posisi yang sedang berprogres untuk mencari konsumen yang setianya. Nah, berdasarkan konklusi tadi, terdapat 6 konklusi. Yang pertama, melihat demografi konsumen memang berdasarkan generasi segmen elderly yang dominan, berdasarkan status tinggal, segmen partner yang dominan, dan berdasarkan level edukasi, level sarjana yang paling dominan. Berdasarkan faktor income itu sangat berpengaruh terhadap pola spending dari konsumen. Dan berdasarkan produk dan lokasi, produk wine pembelian terbesar dan lokasi pembelian terbesar itu berada di store. Sedangkan untuk generasi youth, sebenarnya generasi ini yang paling banyak melakukan spending secara rata-rata, yang dimana kategorinya itu yang tanpa memiliki anak. Dan untuk perlakuan diskon dan campaign itu masih dikatakan kurang efektif, sehingga harus diimprove gimana strateginya. Dan supermarket ini masih dalam posisi yang berkembang. Jadi supermarket ini harus bisa menerapkan strategi yang efektif. Nah, di sini untuk rekomendasi bisnis terdapat tiga skenario atau tiga strategi. Yang pertama itu volume lead strategi, kedua unlocking brand value, ketiga adalah nice treatment existing customer. Untuk volume lead strategi di sini adalah tujuannya untuk mengkonversi. Jadi kita mau mengkonversi customer kita supaya dia mau berbelanja di supermarket kita. Kemudian untuk metodenya, kita harus fokus pada new konsumen dengan karakteristik volume terbanyak dan dia merupakan golongan high income. Yang kedua, kita harus menentukan campaign yang atraktif dengan cara minimum belanja $500 dalam 30 kali transaksi pertama. Karena kalau kita lihat kan tadi banyak konsumen yang belanja di $500 dan transaksinya itu kira-kira 10 sampai 30 kali ya. Nah, dengan ini kita bisa berikan revenue sebesar $1.500 per individu dengan cost marketing yang saya riset itu kira-kira $100 per individu. Yang kedua adalah strategi unlocking brand value, di mana kita tujuannya adalah untuk awareness. Nah, awareness ini kita ingin fokus ke calon konsumen yang generasinya itu youth tanpa status anak. Nah, campaign-nya ini adalah campaign atraktif diskon dengan metode yang sama, yaitu minimum belanja $500 dalam 30 kali transaksi pertama. Untuk efek yang didapatkan itu kurang lebih sama dengan skenario yang pertama. Dan untuk skenario terakhir, itu adalah retention. Jadi kita ingin fokus kepada konsumen-konsumen lama kita nih, eh, karena kan tadi kita sudah mensegmenkan kan. Yang pertama itu ada potensial loyal customer, kemudian ada new customer. Nah, ini adalah fokus kita untuk dijadikan strategi, karena kedua kategori ini cenderung untuk menjadi konsumen tetap kita. Jadi strategi ini bukan mengakuisisi customer baru, namun ini adalah strategi untuk retention. Nah, jadi strategi yang kedua ini kita perlu memberikan membership nih kepada eh, konsumen kita ini yang tergolong dalam kategori ini supaya dia itu bertahan untuk belanja di kita di supermarket kita. Nah, untuk metode campaign itu bisa dengan menerapkan setiap 10 kali customer ini melakukan transaksi, dia bisa dapat poin yang senilai $100 dan efeknya ini kita bisa mendapatkan revenue tetap nih selama 10 kali dari 1.200 individu karena ada 1.200 individu yang masuk ke dalam kedua kategori ini. Dan untuk cost marketingnya itu kurang lebih sebesar $100. Jadi cost kita $100 untuk memberikan poin tadi sebesar $100 tersebut. Jadi mungkin ini eh, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.